Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Saya tidak akan memulai renungan hari ini dengan pernyataan Selamat Tahun Baru, melainkan dengan memberikan pertanyaan reflektif bagi kita semua. Sudahkah kita semua siap menjalani tahun baru dengan versi manusia baru yang Tuhan mau dalam diri kita? Atau mungkin masih ada di antara kita yang berkata, aku masih seperti yang dulu. Aku udah nyaman dengan desain ini, dengan hidup ini. Nah, kenapa pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama? Sebab ada banyak orang percaya yang kesulitan mengalami transformasi menjadi manusia baru bukan karena mereka tidak percaya kepada Kristus, tetapi sesimpel karena mereka tidak ingin membuang kehidupan lama yang ada, kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu, ataupun luka-luka masa lampau yang mereka alami, yang kita alami. Padahal ini semua adalah sampah-sampah yang Tuhan kehendaki untuk kita buang dari penyimpanan kita, baik itu hati maupun pemikiran kita. Nah, tahukah kita bahwa hal yang sama juga sebenarnya terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian? Karena itu dalam Yosua 24 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pernyataan dari Yosua. Nah, meskipun kita di ayat 16 sampai 17 berikutnya kita menemukan bahwa bangsa Israel membuat komitmen yang sama untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya dalam kitab Hakim-Hakim kita menemukan bahwa bukan hanya tidak menaati perintah Tuhan, mereka juga justru melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa bangsa Israel melakukan hal itu? Dan jawabannya adalah karena mereka masih membawa sampah-sampah masa lalu yang sudah Tuhan perintahkan untuk dibuang. Sehingga yang terjadi ketika mereka tidak membuang hal itu adalah mereka menjadi hamba Tuhan dengan mentalitas budak. Itulah mengapa di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 pada akhirnya kita menemukan bahwa bangsa Israel tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk menghalau semua bangsa Kanaan dari tanah itu. Mereka justru memperbudak bangsa itu. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel masih menyimpan dendam, amarah, dan kebiasaan-kebiasaan lama mereka di tempat di mana mereka diperbudak. Sehingga pada akhirnya mereka melakukan kejahatan yang sama seperti apa yang dilakukan kepada mereka. Nah, hari ini bagaimana dengan perjalanan kehidupan iman kita semua? Apakah kita masih membawa amarah masa lalu? Apakah ada di antara kita yang pernah dilukai, dikecewakan, atau mungkin direndahkan oleh orang lain dan berpikir bahwa satu-satunya cara terbaik yang perlu dilakukan adalah melakukan pembalasan kepada orang-orang itu? Mungkin membalas perlakuan orang yang jahat ke diri kita adalah hak kita. Tapi itu artinya ketika kita melakukan pembalasan, kita akan sama saja seperti mereka. Atau mungkin ada yang berpikir nanti Tuhan yang balas. Nah, sebenarnya baik kita maupun Tuhan, tugas kita hanyalah perlu memberi pengampunan, bukan membalas perlakuan itu. Jika sampai saat ini kita masih ingin melakukan pembalasan, itu berarti kita sudah dibelenggu oleh mentalitas budak masa lalu kita. Jangan tunggu tahun baru untuk berubah menjadi manusia baru, tetapi mulailah hari ini dan serahkan kepada Tuhan kehidupan kita untuk diubahkan. Kita perlu belajar untuk jangan membiarkan diri kita diperbudak masa lalu kita. Sebab kematian dan kebangkitan Kristus telah menjadikan luka-luka masa lalu kita hanya sebagai wadah untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Jadi, mari serahkan hidup kita untuk semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami yang Engkau izinkan masih berlanjut sampai di tahun 2024 ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi manusia-manusia baru yang bebas dari belenggu masa lalu yang melukai kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau semakin hari semakin lebih lagi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.